Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadi Destian, NPM 10 12 15 58. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang berfokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan mereka. Dan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada keterbatasan penilaian subjektif, kedua kurangnya penekanan pada hasil akhir, ketiga kesulitan dalam standarisasi evaluasi, keempat kurangnya fleksibilitas dan inovasi, yang kelima ada keterbatasan dalam pengembangan karyawan. Kemudian kelemahan sistem manajemen kinerja SDM yang berfokus pada cara pekerja melaksanakan pekerjaan. Dengan cara memahami kelemahan-kelemahannya, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengimbangi pendekatan yang terlalu fokus pada cara pelaksanaan penekanan yang lebih seimbang pada hasil akhir. Kemudian standar yang jelas dan pengembangan karyawan yang komprehensif. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu penilaian kinerja SDM tradisional yang berfungsi pada pencapaian output dalam bentuk kuantitas. Dari hasil yang dicapai, pekerja memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu orientasi pada angka dan statistik. Yang kedua yaitu fokus pada produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, penekanan pada tujuan kuantitatif. Yang keempat, kurangnya perhatian pada kualitas atau aspek kuantitatif. Kelima, kemungkinan terjadinya stres dan burnout. Oke. Dari kelima poin itu, meskipun pendekatan ini dapat efektif dalam meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan yang jangka pendek, penting untuk diimbangi dengan penilaian kualitatif yang lebih holistik untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga menjaga kualitas kerja dan kesejahteraan mereka. Oke, selanjutnya ada sejumlah kelebihan sistem manajemen kinerja yang fokus pada output atau hasil. Jadi di sini ada beberapa kelebihan dari sistem manajemen kinerja yang berfokus pada output atau hasil. Yang pertama ada mudah diukur. Yang kedua ada mendorong produktivitas. Yang ketiga orientasi pada hasil akhir. Yang keempat meningkatkan akuntabilitas. Yang kelima fokus pada efisiensi. Yang keenam, memfasilitasi penilaian kinerja yang jelas. Yang ketujuh, mendorong inovasi. Nah, dengan memanfaatkan kelebihan sistem manajemen kinerja yang berfokus pada output atau hasil, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif lah, sambil memotivasi dan mengembangkan potensi karyawan mereka tentunya. Oke, selanjutnya tentang keterbatasan sistem manajemen kinerja SDM yang fokus pada hasil. Di sini ada beberapa keterbatasan dari sistem manajemen kinerja SDM yang berfokus pada hasil. Yang pertama ada pengabaian aspek kualitatif, yang kedua ada stres dan tekanan yang berlebihan. Yang ketiga ada pencitraan yang tidak akurat. Yang keempat ada kurangnya fokus pada proses dan pengembangan karyawan. Yang kelima ada pengukuran yang tidak akurat. Dan terakhir ada ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang. Nah, dari keenam poin tersebut, dengan memahami keterbatasan ini, penting bagi organisasi untuk mencari keseimbangan yang tepat antara fokus pada hasil dan perhatian pada aspek kualitatif proses kerja juga dan pengembangan karyawan yang holistik tentunya. Oke, untuk materi terakhir yaitu sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara atau ASN telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perubahan utama yang terjadi termasuk yang pertama ada pergeseran dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis hasil. Yang kedua yaitu implementasi sistem penilaian kinerja yang berbasis kompetensi. Yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat ada
Penggunaan teknologi yang memfasilitasi penilaian kinerja. Yang kelima, yaitu pemberdayaan ASN dalam proses penilaian kinerja. Nah, dari kelima poin tersebut, demikian perubahan dalam sistem manajemen kinerja ASN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja ASN, serta mendorong pengembangan kompetensi dan pemberdayaan ASN dalam mencapai tujuan organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.